Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yeni Farida, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Bubulat 1, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Dina Awalia. Beliau mengajar kelas 4 di SDN Bubulat 1. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Dina, hari ini kita ada kegiatan percakapan praobservasi. Sebelum saya memasuki kelas Bu Dina, melihat dan memantau kegiatan proses jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Bu Dina lakukan, atau sebelum saya supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi kelas itu adalah untuk melihat juga mengevaluasi proses jalannya kegiatan pembelajaran Ibu nanti di kelas. Nah, kegiatan ini sebagai persiapan supaya lebih siap lagi, supaya nanti Ibu lebih percaya diri lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran ini, apa tujuan yang hendak Ibu capai? Ya, di sini saya membuat tujuan pembelajaran siswa dapat menjelaskan sifat-sifat magnet dan cara kerjanya. Siswa juga dapat mengklasifikasikan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, dan juga siswa dapat mempraktikkan cara membuat magnet sederhana. Baik Ibu, jadi tujuannya mengenal, menunjukkan serta mempraktikkan ya magnet sederhana. Baik Bu Dina, untuk pembelajaran ini area mana yang ingin Bu Dina kembangkan atau yang ingin diobservasi? Area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu ada pengetahuan dan juga keterampilan. Yang dimana pengetahuannya siswa bisa dapat menjelaskan sifat-sifat magnet dan cara kerjanya. Sedangkan yang keterampilan siswa dapat mempraktikkan cara membuat magnet sederhana. Jadi area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi dari area pengembangan tujuan ya. Baik Bu Dina, rancangan pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu terapkan di kegiatan pembelajaran ini? Rancangan pembelajarannya, strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan PSE. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, serta keaktifan siswanya. Dan yang ketiga, untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan membuat magnet sederhana. Baik, jadi strategi pembelajarannya Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi dengan mengintegrasikan ke pembelajaran emosionalnya ya, dengan model project melalui diskusi kelompok ya. Kalau medianya bagaimana Ibu? Medianya saya menggunakan KPD, terus ada PowerPoint dan laptop yang saya gunakan. Terus anak membawa, setiap masing-masing kelompok membawa peralatan yang dibutuhkan untuk membuat magnet sederhana. Baik, nah kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari Senin mungkin. Oh ya, di hari Senin ya. Pas ada pelajaran pas. Ya. Jadi nanti di hari Senin saya akan masuk di kelas Ibu. Saya akan mensupervisi kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Saya akan melihat, memantau, dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu. Setelah Ibu melakukan observasi, nanti ada kegiatan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Nanti akan ditemani oleh pengajar praktik.
Baik Ibu, sebelum kita tutup, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita yang saya dapat itu tentang gambaran media apa yang saya gunakan nanti, itu juga udah saya persiapkan dari sekarang mungkin supaya lebih bisa prepare lagi untuk pas observasi. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya sudah melakukan pra-observasi dengan saya. Nanti kita bertemu di hari Senin ya Bu ya. Iya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Farida, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Kali ini saya melakukan kegiatan observasi kelas yaitu modul 2.3 coaching untuk supervisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Sudah doa hari ini? Sudah siap belajar? Ayo, ketua kelas pimpin doa ke depan yang lain ikut. Jangan ketawa. Membuat magnet sederhana. Di bawah magnetnya, bawa peralatan paku, terus apa lagi biasanya? Gunting, sendok, kalian gunting untuk ditempelkan per kelompok, ya.
belum belajar kayak tegang banget. Kita try ice breaking dulu. Kalau ibu bilang ini ice breakingnya baru ya. Kalau ibu bilang bagaimana kabarmu hari ini, kalian jawab mari ekspresikan. Paham? Kalau ibu bilang mana senyummu? Ini senyumku. Mana tertawamu? Ini tertawaku. Kalau ibu bilang mana senyummu? Di. Mana sedihmu? Mana tertawamu? Mana semangatmu? Di. Ha. Saya mulai. Bagaimana kabarmu hari ini? Ekspresikan. Mana sedihmu? Mana senyummu? Mana tertawamu? Mana semangatmu? Sudah siap belajar? Ada yang tahu sebelumnya magnet itu apa? Magnet. Ada yang tahu magnet? Biasanya magnet itu menarik benda apa? Benda yang terbuat dari besi. Contohnya apa? Garpu. Kalau yang bertahan pas biasanya bisa gak dia? Kalau magnet yang magnet itu ada berapa kutub? Dua. Apa aja kutubnya? Kutub selatan dan kutub tadi net. Yang nggak bisa ditarik oleh magnet apa Kaila? Kertas, terus kursi yang berbahan kayu bisa nggak ditarik oleh magnet? Ada yang tahu magnet dan sifatnya itu isinya apa dia? Magnet itu ada berapa? Ada magnet 5 alam dan buatan. Magnet alam dan magnet buatan. Sekarang kita belajar lihat ke depan semua. Ada magnet dan sifat-sifatnya. Dibaca bareng-bareng kelihatan? Magnet merupakan Ayo 1, 2, 3. Magnet itu merupakan benda yang dapat menarik benda-benda dari logam tertentu. Contoh yang ada magnetnya biasanya apa yang ada di rumah kalian yang membutuhkan magnet? Kulkas. Yang ada bahan magnetnya. Sendok kan yang membutuhkan magnet. Bisa ditarik oleh magnet. Setrika memang ada magnet. Kan bisa ditarik oleh magnet. Selain magicom, kulkas, apa lagi? Pintu biasanya ada nggak? penariknya. Jadi magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda dari logam tertentu. Terkecuali benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu kayak kayu, kertas, plastik, pulpen bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya ada
biasanya kan kalian bawa apa namanya? Sendok, bukan sendok, paku. Nanti kita kan mau buat ada buat magnet juga. Nanti pakunya digosok-gosokkan ke sini. Itu bakal jadi magnet buatan sederhana. Nanti pakunya itu bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau logam. Jadi bukan dari magnetnya aja. Asal dia enggak berlawanan. Kalau magnet biasanya dia tidak saling tarik menarik. Kalau magnet yang tidak tarik menarik itu magnet yang dari utara ke utara. Dia harusnya berlawan arah. Kalau satu arah dia bakal tarik menarik atau enggak? Nih, magnet alam. Baca bareng-bareng. Seperti besi dan baja. Contohnya, kita dapat membeli magnet buatan berbahan besi dan baja. Sifat magnet pada besi dan baja memiliki perbedaan. Sifat magnetik pada besi cenderung apa? Asik sendiri. Cenderung apa? Hilang dan mudah sehingga bersifat sementara. Kalau pada baja, sifat magnetiknya sulit hilang atau cenderung. Tadi sifat magnetik pada baja dan besi memiliki perbedaan. Sifat magnetik pada besi cenderung apa, Sofian? Sifat magnetik pada besi cenderung apa? Cenderung hilang dan mudah. Kalau sifat magnetik pada bersifat sementara pada baja sifat magnetiknya apa? Sifat magnetik pada baja bersifat apa? Atau cenderung? Ya, ngerti sampai sini? Paham? Sekarang ada bentuk magnet. Nah, ada apa aja bentuk magnetnya? Baca bareng. Nah, kalau magnet ini magnet bentuk apa?
magnetnya yang lain? Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet U, dan magnet lambang, dan magnet ring. Ada yang jawab magnet lingkaran? Ini magnet apa? Silinder atau ladam? Ladam itu kayak gimana? Silit? Tahu ini magnet apa, Sofia? Silinder atau ladam? Ini magnet apa? Yang ini? Ada berapa kutub magnet? Ada dulu? Nah, nih bentuknya. Tuh, kalau ini magnet lah, batang. Magnet lajam itu magnet yang bentuknya lebih agak merapat. Kalau ini kan U, kalau lajam dia agak merapat. Kalau yang tadi berarti magnet apa yang dibawa sama magnet? Ada berapa sifat magnet? Ada kan? Apa itu Yuda? Sifat magnet? Magnet memiliki gaya tarik. Terus apa lagi? Magnet memiliki gaya tarik. Magnet memiliki dua kutub, benar? Dapat menarik logam tertentu. Magnet memiliki gaya yang dapat menembus. Magnet memiliki gaya tarik. Magnet yang memiliki gaya tarik disebut dengan gaya magnet. Magnet yang memiliki gaya tarik disebut dengan gaya apa? Gaya tarik. Semakin dekat posisi benda dari magnet, maka magnet akan semakin dekat posisi benda dari magnet, maka magnet akan semakin kuat. Gaya magnet sebaiknya semakin jauh posisi benda. Sebaiknya semakin jauh posisi benda dari magnet, gaya magnet akan semakin lemah. Gaya magnet yang paling kuat terletak pada apa? Kutubnya. Magnet yang memiliki dua kutub, ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Ketika kedua kutubnya yang sama mendekat, mereka akan saling apa? Jika dua kutub berbeda didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Yang tolak menolak, atas atau bawah? Tolak menolak, bukan utara dengan utara itu nggak akan bisa tarik menarik. Berarti yang atas apa? Tolak menolak atau tarik menarik? Tarik menarik. Lihat. Magnet yang dapat menarik benda-benda terbuat dari logam tertentu. Contohnya, paku, besi, terus apa lagi? Cincin emas bisa atau enggak? Antik emas bisa atau enggak dipakai? Enggak. Kalau enggak itu akan bisa ditarik oleh magnet.
ditarik magnet. Terus apa lagi yang bisa ditarik magnet? Gunting. Gunting bisa ditarik oleh magnet. Pindahin. Bisa nggak? Gitu. Kan ada dua. Coba satu-satu masing-masing orangnya.
paku dan jarum pentul. Sedangkan sedotan tidak dapat ditarik oleh magnet. Benar atau salah? Benar. Boleh dikasih tepuk tangan. Benda yang dapat ditarik oleh magnet apa? Gunting, paku, sendok, ya, dah, beri tepuk tangan buat temennya. Benar semua jawaban temennya? Kasih tepuk Contohnya apa aja tadi benda yang dapat ditarik oleh magnet?
sudah saya jelaskan yang kemarin, kita setelah melaksanakan observasi, itu observasi untuk supaya Budina lebih siap lagi nanti ketika observasi, dan kita juga sudah melaksanakan observasi. Di situ saya melihat, memantau, dan menulis apa saja yang terjadi ketika proses pembelajaran Budina di kelas. Nah, kali ini kita melakukan percakapan atau kegiatan pasca observasi. Kita dibersamai oleh pengajar praktik Ibu Fitri Hayati Abdilia, MPD. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita sudah pada ke pasca observasi. Tujuannya adalah merefleksi apa yang sudah kita lakukan di kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran yang Budina telah lakukan di kelas 4 ini. Ya, bagaimana Budina perasaannya setelah melaksanakan observasi kemarin, Budina? Kalau untuk present cukup menyenangkan ya Bu ya. Karena kebetulan saat itu kan emang lagi ada tugasnya anak-anak buat mempraktikkan gitu. Karena kebetulan di situ anak-anak juga lumayan senang, ada yang senang ada yang enggak juga. Terus juga ya apalagi pelajarannya diawali dengan ice breaking gitu. Jadi siswa lebih aktif, jadi guru juga senang kalau siswa lebih aktif. Senang ya Bu ya kalau siswanya aktif. Baik Bu Dina, bisa ceritakan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang direncanakan yang telah direncanakan pada waktu observasi. Tujuan pembelajaran itu karena kita pernah di materi kelas 4 itu materi terakhir di bagian di materi magnet. Jadi siswa bisa diharapkan menjelaskan apa itu sifat-sifat magnet dan dapat mengelompokkan apa saja yang dapat ditarik dan tidak ditarik oleh magnet. Terus untuk area pengembangannya juga ada. Saya pakai area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Jadi di pengetahuan itu siswa diharapkan bisa menjelaskan apa itu sifat-sifat magnet. Terus juga kalau untuk keterampilannya siswa bisa mempraktikkan atau mengelompokkan bagian benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet, karena anak juga bawa magnetnya. Dari tujuan pembelajaran yang Bu Dina sudah direncanakan, apakah sudah dalam proses pembelajaran kemarin, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Bu Dina? Kalau untuk tercapai mungkin sudah, tapi enggak 100%. Karena dari seluruh peserta didik, ketika saya ingin melakukan refleksi itu, anak-anak asik sendiri karena mepet di jam istirahat. Jadi udah mau buru-buru istirahat gitu. Jadi ada yang asik sendiri, ada juga yang bisa fokus. Jadi belum selesai ya Bu. Tadi Bu Dina cerita area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Di area pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam materi magnet ada siswa. Area pengetahuan yang bagaimana sih yang ideal yang Bu Dina ingin mendapatkan pada siswa? Yang ingin saya dapatkan kepada siswa itu harusnya ya anak-anak bisa tahu sifat-sifat magnet itu apa aja. Terus juga anak-anak bisa tahu magnet itu ada berapa kutub, terus magnet itu apa sih gitu, magnet itu terbuatnya dari apa, magnet itu ada berapa macam. Itu kalau untuk pengetahuannya. Itu untuk pengetahuannya ya. Kalau untuk keterampilannya di bagian keterampilan yang idealnya itu yang bagaimana yang dicapai? Yang hendak saya capai itu harusnya ada pembuatan magnet sederhana, tapi karena waktu dan kondisinya belum terlalu panjang, nggak cukup juga, jadi belum terrealisasi.
belum sempat maksimal Iya, ya. benar. Jadi hanya mengelompokkan saja, belum sampai buat magnet sederhananya itu. Jadi kalau misalkan dari area pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang udah Budina capai, kalau saya kasih rating 1 sampai 10, sudah pada rating keberapa? Untuk di kelas 4A saya boleh ya bangga? Iya. Bangga karena saya kasih nilai 9 karena anak-anaknya ya cukup aktif juga. Terus bisa dikondisikan lah sedikit-sedikit gitu, walaupun ada yang asik sendiri. Tadi sempat Budina cerita untuk keterampilan sampai belum sempat gitu ya dilakukan. Kenapa itu, Bu? Karena waktunya juga ya, karena kita mepet ke jam istirahat, terus juga anak-anak yang kurang bisa diam duduk anteng terus kupingnya ngedengerin, jadi yang bagian itu yang belum terrealisasikan. Tapi anak-anak tuh udah mulai coba-coba buat magnet, ternyata belum belum bisa banget lah, belum paham banget gitu gimana caranya buat magnet sederhana itu. Jadi dari area pengembangan yang sudah dicapai, yang menurut Ibu yang masih belum sempurna itu yang di mana nih? Yang masih belum sempurna. Yang menurut Ibu waktu pembelajaran tuh, aduh saya di sini ada di mana gitu? Oh, dalam pengelolaan kelas sama istilahnya dalam pengelolaan kelas, terus sama istilahnya mengkondisikan kelas dalam proses belajar dan mengajarnya itu. Jadi karena masing-masing anak kan berbeda, jadi kita juga harus bisa tahu kondisi moodnya anak-anak. Jadi ada yang mood, ada yang enggak. Jadi kalau yang moodnya nggak bagus pun saya harus lebih mendekatkan diri saya ke anak tersebut supaya anak tersebut bisa lebih aktif. Jadi pengelolaan kelas ya. Jadi area pengembangan yang merasa Ibu masih perlu kembangkan itu di pengembangan. Bagaimana ada strategi khusus supaya nanti kedepannya di area pengembangan itu bisa lebih bagus dan Ibu merasa lebih mempunyai strategi khusus gitu. Kalau untuk sejauh ini ya saya masih belum tahu strategi apa yang pas untuk saya. Mungkin nanti bisa digali lagi, jadi saya bisa tahu apa yang kurangnya dari saya, terus apa yang lebihnya gitu. Jadi saya perlu menggali terus kemampuan saya juga, jadi bisa tahu strateginya apa. Jadi kalau untuk sekarang mungkin ya masih pakai teknik-teknik yang seperti itu, kayak lebih mendekatkan diri ke anak. Sudah pendekatan ke anak ya, supaya itu dari strategi untuk pengelolaan kelas Budina ya. Kapan tuh mau dicoba strategi itu supaya pengelolaan kelas Budina lebih maksimal? Mungkin bisa hari ini dan seterusnya mungkin ya. Jadi terus saya juga bisa pakai supaya lebih dekat dengan anak, saya bisa pakai diferensiasi pembelajaran dengan pembelajaran, karena kemarin kan saya pakai gaya belajar, terus nanti untuk beberapa minggu ke depan saya coba untuk pakai kesiapan belajar dan juga gaya belajarnya anak, biar saya bisa lebih dekat dengan anak dan anak juga bisa lebih mandiri. Tapi memang kemarin ketika proses pembelajaran saya lihat Budina bisa sih mengkondisikan anak. Memang anaknya luar biasa sekali ya, kelas 4. Terus saya lihat juga anak-anak udah aktif ya Budina ya. Saya tulis proses pembelajaran Budina, saya lihat udah aktif, udah bisa melakukan gitu ya. Baik Budina, terima kasih. Ini sebelum kita tutup percakapan di Pasca
pasca observasi kita ini apa yang Bu Dina dapat? Jadi kesimpulan yang saya dapat, kita sebagai guru kalau misalkan lagi sendiri di kelas dengan anak-anak pun kita ngerasa kayak kita tuh udah bagus, kita udah percaya diri. Terus kalau misalkan jadi kurangnya kita tuh kalau diperhatikan dan dinilai. Jadi kita masih berada di zona nyaman pas sendiri di kelas sama anak-anak, tapi kalau udah dinilai itu kita jadi tahu apa yang kurang, di bagian ini saya masih kurang, di bagian itu masih kurang. Jadi mungkin dari situ saya bisa lebih belajar lagi, merefleksikan ya. Karena memang ini tujuan dari pasca observasi itu kita merefleksi apa ya, apa yang sudah kita kerjakan di proses pembelajaran itu pastinya. Nah, kemudian di sini ada rencana pengembangan diri. Ya, kira-kira aktivitas pengembangan diri apa yang hendak mau dicapai Bu Dina? pengembangan diri, aktivitas pengembangan diri yang harus dicapai. Yang seperti tadi ya Pak, pengelolaan berdasarkan pasca observasi tadi. Lebih mendekatkan diri lagi kali ya ke anak, terus supaya bisa lebih kita lebih tahu punya anak-anak tuh bagaimana, pembelajaran yang mereka inginkan itu seperti apa gitu. Terus kita pakai diferensiasi pembelajarannya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk pengembangan diri mungkin saya pakai diferensiasi pembelajaran yang kesiapan belajar dan gaya belajarnya, karena kalau untuk konten, produk dan lain-lainnya kan udah sering ya, jadi anak-anak juga cepat bosan. Jadi tadi aktivitas pengembangannya itu pengelola kelas Iya. dengan pembelajaran diferensiasi dengan pakai konten gitu Iya. ya. Oh iya. Dari pengembangan diri itu tujuan yang hendak dicapai apa sih Bu? Tujuan yang hendak dicapai ya supaya anak-anak bisa lebih mandiri, bisa lebih fokus belajarnya, dan juga saya juga bisa lebih dekat dengan anak-anak gitu. Ukuran keberhasilan dari itu apa sih ya? Ukuran keberhasilannya kalau itu sudah aktivitas pengembangan itu sudah dilakukan, ukuran keberhasilannya itu gimana? Ukuran keberhasilannya anak-anak bisa mandiri, terus anak-anak juga lebih cepat tanggapnya dan aktif dalam pembelajaran, tanya jawabnya seperti itu. Dari pengembangan tujuan tadi. Dukungan yang diperlukan itu apa saja untuk Dukungan yang perlu dilakukan, iya dalam pengembangan diri yang tadi yang Bu Dina ceritakan. dukungan belajarnya ya dari sekolah, dari gurunya, dari orang tuanya juga perlu, terus dari fasilitas bukunya, terus fasilitas pembelajarannya juga perlu didukung banget. Entah itu dari buku, dari PowerPoint, YouTube. Proses pengembangan diri yang hendak Bu Dina capai dengan kemampuan pengelolaan kelas ya, memerlukan waktu berapa lama? Memerlukan waktu beberapa, karena ini kan kita udah masuk semester 2, jadi mungkin beberapa minggu ke depan kali ya sebelum PAS. Iya. Jadi nanti di semester 2 baru kita lanjutin pembelajaran diferensiasi itu, yang kesiapan belajar sebagai belajarnya. Oke, Bu Dina terima kasih. Mudah-mudahan nanti kemampuan pengelolaan kelasnya bisa lebih maksimal lagi sesuai yang mau dicapai, terus berhasil sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Dina atas kerjasama dan waktunya, kesediaannya bersama dengan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum